Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Delia Lestari, channel yang membahas seputar budgeting bulanan, budgeting mingguan, dan daily budget lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Spesial banget nih di video kali ini aku mau share tentang vlog jualannya aku ya teman-teman. Nah ini tuh ada salah satu temen youtuber aku yang request katanya mau di-spillkan untuk vlog jualannya. Nah oke, jadi ini tuh aku dapat pesanan ya teman-teman. Alhamdulillah 20 bungkus nasi bakar. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah Jumat berkah ya teman-teman. Nah tadi tuh awalnya aku udah rebus ayamnya ya teman-teman, dan ini setelah ayamnya direbus ini tuh lalu aku goreng. Nah sambil nunggu ayamnya yang digoreng itu matang, di sini aku mau bersihin cumi asinannya dulu ya teman-teman. Nah sebelum dibersihin ini tuh aku cuci dulu teman-teman pakai air hangat. Itu tuh jadi fungsinya supaya untuk kotoran cuminya atau lendir-lendir yang di cuminya itu tuh bisa hilang ya teman-teman. Sambil nunggu ayamnya matang dan cuminya direndam, di sini aku mau pilihin dulu untuk cabenya ya teman-teman. Di sini aku beli cabai 1/4 campur ya teman-teman, cabai merah dan rawit merah gitu. Jadi di sini aku juga untuk buatin pesanan nasi bakar ini tuh enggak seminggu full gitu ya teman-teman. Palingan dalam seminggu itu 2-3 hari aja biasanya aku buat nasi bakar tuh. Pokoknya tergantung ada yang pesen. Kalau misalnya ada yang pesan ya udah aku buatin, kalau nggak ada ya udah gitu ya teman-teman, aku tuh nggak buat nasi bakar. Dan palingan itu yang pesen juga teman-temannya aku, teman-temannya suami aku gitu ya. Terus ada di teman kantor yang lama dan teman kontrakan lama kayak gitu tuh. Karena memang di sini aku juga untuk ngiklaninnya itu tuh nggak di medsos ya teman-teman. Jadi aku tuh cuma ngiklanin via WA aja, dan tahu sendiri ya kalau pertemanan via WA ya itu cuman teman-teman deket aja. Nah jadi awalnya aku punya ide jualan nasi bakar ini tuh, pertamanya aku kan buat nasi bakar untuk dimakan sendiri gitu ya teman-teman. Kebetulan ada saudara aku yang lagi berkunjung ke rumah aku, akhirnya kita makan nasi bakar bareng-bareng. Nah komentar dari saudara aku itu tuh katanya enak banget, boleh nih kalau misalnya PO kayak gitu. Dan komentar dari suami serta adik aku pun itu katanya rasanya lumayan enak. Jadi disitulah muncul ide apa aku open PO nasi bakar aja kayak gitu. Pokoknya ini tuh untuk modal jualan nasi bakar itu tuh aku pakai modal dapurnya aku ya teman-teman. Jadi untuk bahan-bahan serta berasnya itu tuh modal dari dapur aku. Jadi pokoknya ini aku tuh usaha tanpa modal ya teman-teman, tanpa modal khusus maksudnya. Nah oke, jadi di sini aku tuh irisin bawang merah, bawang putih serta cabai ya teman-teman. Lalu ini nanti untuk bawang merah, bawang putih dan cabenya bakalan aku tumis dulu gitu ya teman-teman sampai harum atau sedikit kecoklatan. Nah gunanya untuk bawang merah, bawang putih dan cabai ini tuh mau aku masukkan ke nasi yang mau aku liwet ya teman-teman. Nah di sini aku juga masukkan penyedap rasa, daun salam, serai serta lengkuas ya teman-teman yang udah aku geprek. Jadi langsung aja di sini aku aduk-aduk supaya penyedap rasanya tadi tuh tercampur dengan rata. Lalu langsung di sini aku tuh masak aja ya teman-teman. Aku masak menggunakan magicom. Oke, sambil nunggu nasinya matang di sini aku mau bersihin dulu untuk cumi asinannya ya teman-teman. Ini tadi udah aku rendam menggunakan air panas atau air hangat gitu ya teman-teman. Lalu langsung di sini aku bersihkan aja. Nah pokoknya ini tuh untuk kulit bagian luar cuminya ini aku bersihkan semua ya teman-teman. Aku kelupasin kayak gitu. Dan untuk bagian tulang lunaknya juga sama, di sini aku bersihin, aku keluarin kayak gitu. Dan itu tadi aku udah sempat cuci tangan dulu ya teman-teman. Pokoknya ini tangan aku udah bersih. Nah jadi kalau cuminya udah dibersihkan di sini langsung aja aku potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman untuk bagian cuminya. Nah jadi setelah dipotong-potong kecil seperti ini cuminya, ini aku cuci ulang ya teman-teman. Pokoknya bagian ngebersihin cumi ini sih yang menurut aku agak lumayan ribet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena memang untuk proses pembersihan cumi itu tuh seperti ini ya teman-teman kalau masak cumi itu. Tapi nggak tahu sih kalau teman-teman sama nggak sih cuminya itu direndam pakai air hangat atau air panas untuk menghilangkan lendir-lendirnya. Boleh share ya di kolom komentar. Nah itu dia untuk cuminya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi langsung aja di sini aku goreng setengah matang. Ini tuh nggak perlu matang-matang sih, cuman cukup digoreng sebentar aja. Dan ini dia untuk ayamnya tadi udah aku tirisin, udah aku ademin ya teman-teman. Lalu itu langsung aja disuir-suir. Tadi untuk proses suirannya
makanya aku nggak sempet record ya teman-teman. Dan ini dia untuk cabenya yang tadi udah aku rebus, itu aku blender ya. Pokoknya untuk cabe seperempat tadi tuh aku bagi dua ya, untuk bumbu ayam suwir dan untuk bumbu cumi asin. Nah terus lalu itu aku kasih penyedap rasa, aku kasih seasoning ya teman-teman. Pokoknya untuk bumbu kayak gini tuh sesuai selera aja ya. Nah terus tumis aja untuk sambalnya ini tuh sampai matang, lalu masukkan ayam suwirnya, serta aku di sini mau masukkan untuk daun kemanginya ya. Dan itu untuk daun kemanginya udah aku pilihin ya teman-teman, udah aku cuci bersih dan langsung aja di sini aku campurkan ke dalam ayam suwirnya. Nah untuk daun kemangi ini tuh dimasaknya nggak perlu terlalu lama sih ya teman-teman, ini tuh cukup sebentar aja, cukup beberapa menit aja, langsung abis itu matiin kompornya. Karena kalau misalnya daun kemangi itu dimasaknya lama, itu tuh bakalan kelihatan layu banget itu daunnya. Nah jadi untuk proses pemasakan cumi asin juga sama ya teman-teman, seperti ayam suwir tadi, pokoknya nggak ada bedanya. Nah jadi di sini untuk nasi bakarnya per bungkusnya itu aku bandrol di harga 10.000 ya. Oke, jadi di sini alhamdulillah aku tuh dapat pesanan sebanyak 20 bungkus, dan ini tuh aku bangun di jam 3 pagi ya. Aku masak dan aku bungkusin nasi ini tuh di jam 3 pagi teman-teman. Dan ini tuh untuk pesanannya biasanya itu aku antar di jam 8 sampai jam 9 pagi ya teman-teman, sesuai dengan operasional jam kantor ya teman-teman yang aku pesen kayak gitu. Dan kebanyakannya juga temen aku tuh pada pesen itu untuk sarapan pagi atau dimakan siang gitu teman-teman. Oke, tadi untuk ayam suwir dan cumi asinnya udah matang semuanya, dan langsung aja di sini aku mau mulai bungkus nasi bakarnya ya teman-teman. Dan ini tuh untuk proses pembungkusan nasi bakar menggunakan daun pisang ini tuh agak lumayan sedikit effort banget ya teman-teman, karena jujur aja di sini tuh aku bukan ahlinya untuk membungkus atau menggulung daun pisang seperti ini. Di sini aku tuh masih belajar, dan pokoknya ini ngebungkusnya itu masih sebisanya aku ya. Boleh dong buat kalian yang tahu cara bungkus menggunakan daun pisang supaya estetik kayak gitu, boleh ya kasih tahu caranya, atau boleh share kayak gitu di kolom komentar. Pokoknya yang penting ini intinya itu kebungkus aja ya teman-teman. Dan ini tuh ngebungkus yang kayak gini nih, yang lumayan sedikit membutuhkan waktu lama sih kalau menurut aku ya teman-teman. Oke, setelah selesai dibungkus jangan lupa ini untuk ujung daun pisangnya ini tuh digunting ya, supaya lebih rapi kayak gitu bentuknya. Nah oke teman-teman, tadi maaf banget aku tuh nggak pakein alas karena daunnya itu tuh terlalu lebar banget, jadi makanya itu tuh nggak muat ya untuk dikasih tatakan alasnya gitu. Nah oke, jadi di sini aku tuh mau bungkusin untuk yang isi cumi asin ya teman-teman. Tadi itu kan aku udah sempet bungkusin yang isi ayam suwir, dan ini untuk isi cumi asin kemanginya. Dan jadi langsung aja sama kayak tadi ya teman-teman, untuk proses pembungkusannya kalau udah selesai dibungkus itu tuh untuk ujung daun pisangnya aku gunting supaya jadi lebih rapi. Nah jadi oke, untuk contoh pembungkusannya di sini aku ambil di contoh isi ayam suwir dan cumi asin aja ya teman-teman. Itu masing-masing satu, karena memang kalau misalnya semuanya aku record untuk proses ngebungkusnya itu tuh pasti bakalan lama banget. Dan oke, selesai aku ngebungkusin untuk 20 picisnya, langsung aja di sini aku bakar ya teman-teman. Dan sebenarnya ini pun untuk total seluruh durasinya itu tuh sekitar 50 menitan ya teman-teman, yang aku pangkas menjadi 10 menit aja, karena memang kalau misalnya nggak aku pangkas takutnya teman-teman itu bosen ya nonton video yang durasinya selama 50 menit itu. Dan aku pun tag video selama 50 menit itu tuh nggak semuanya aku tag video ya teman-teman, kadang aku pause kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa itu tuh durasinya nyampe 50 menit, masya Allah. Oke deh teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, ini untuk pesanan nasi bakar aku tuh udah jadi ya, sebanyak 20 picis. Jadi langsung aja di sini aku mau tata, aku masukkan ke dalam box makanan kayak gini ya teman-teman. Jadi per box ini tuh isinya 10 picis teman-teman. Dan untuk pesanan hari ini itu aku buatin 10 picis isi ayam suwir kemangi serta 10 picis isi cumi asin kemangi. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun di sini aku juga kerja dan di sini aku juga mencoba belajar untuk buka usaha sampingan ya teman-teman. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, karena rezeki itu sudah diatur ya teman-teman, sudah tertakar dan tak akan mungkin tertukar. Oke, sampai di sini dulu untuk video yang bisa aku share kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. See you, bye bye on the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.